Hai semua, kembali ke Black Stories. Seorang gadis tunarungu tanpa sengaja melihat kejahatan seorang pembunuh berantai. Hal itu mengakibatkan dirinya diteror untuk dijadikan target oleh si pembunuh. Dengan keterbatasannya, berhasilkah si gadis menyelamatkan dirinya? Langsung kita bahas di alur cerita Midnight selengkapnya. Suatu malam, terlihat seorang wanita baru saja pulang bekerja sambil terlihat bertengkar melalui ponselnya. Saat itu, wanita itu sebenarnya sudah menyetopkan taksi. Tapi segerombolan remaja pria terlebih dahulu naik taksi itu. Akhirnya, wanita ini berjalan sendirian di tempat yang sepi itu karena memang sulit untuk mendapatkan taksi di area itu. Tidak lama, ada sebuah mobil van hitam menghampirinya. Terlihat seorang pria muda menawari wanita ini tumpangan ke jalan raya. Tapi wanita ini menolak dengan alasan tidak mau naik ke mobil orang asing. Wanita ini pun berjalan lagi meninggalkan pria itu. Saat wanita ini menutup teleponnya, dia baru sadar kalau ada suara yang samar-samar meminta tolong dari arah mobil pria tadi. Merasa penasaran, wanita ini pun menghampiri kembali mobil itu, di mana pintu tengahnya sudah terbuka. Dia mengintip ke dalam dan melihat seorang pria sudah tidak berdaya di dalam sana. Pria ini lalu berdiri dan melihat ke arah mobil polisi yang datang menghampirinya. Kedua polisi ini bertanya apakah dia yang menelpon 112. Pria ini mengangguk, lalu menunjukkan tanda-tanda seperti ketakutan dan memberitahu kalau dia menemukan mayat di tepi sana. Salah satu dari polisi itu melakukan pengecekan, dan benar saja, di sana polisi itu menemukan dua jasad yang tewas mengenaskan. Ketika kedua polisi ini meninggalkannya, pria ini kembali menunjukkan raut psikopatnya. Cerita berlanjut ke sebuah kantor layanan operator. Di sana, ada seorang wanita cantik bernama Kyunmi. Kyunmi adalah seorang operator layanan khusus bahasa isyarat, karena dia pun seorang tunarungu. Kyunmi melayani pelanggan dengan sangat baik, tapi terkadang ada juga pelanggan yang membuatnya kesal. Di sisi lain, kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Sojung. Saat itu, Sojung ingin pergi berkencan, tapi kakak laki-lakinya melarang Sojung karena pakaiannya terlalu seksi. Kakaknya ini bernama Jongta. Kakaknya mengancam Sojung dan meminta dia ganti baju. Sojung mau tak mau menuruti permintaannya ini. Tapi tetap saja, Sojung hanya mengganti roknya dengan jeans pendek. Jongta lalu menatap foto kedua orang tua mereka dan bilang kalau Sojung harus berjanji tidak boleh pulang di atas jam 10 malam. Jongta benar-benar sangat menyayangi adiknya ini, guys. Tapi Sojung memang sedikit nakal. Dia pun akhirnya pergi setelah diberi uang saku oleh Jongta. Di sisi lain, Kyunmi sibuk dengan ponselnya dan mengajak ibunya untuk jalan-jalan ke Pulau Jeju malam nanti. Ibunya pun menuruti kemauan anaknya itu. Tiba-tiba leader dari perusahaan mereka meminta salah satu gadis untuk menemani bos mereka minum-minum. Semua gadis ini merasa malas, tapi leader mereka bilang kalau mereka harus mau jika mau digaji. Kyunmi lalu bertanya pada salah satu rekannya dan dia menawarkan diri untuk ikut bersama leader menemani bos mereka untuk minum-minum. Leadernya pun setuju karena paras Kyunmi sangat ayu. Singkatnya, acara minum-minum malam itu dimulai. Kyunmi tidak bisa mendengar apapun yang mereka tertawakan. Dia hanya meminum sake beberapa loki saja. Kyunmi lalu memberi isyarat ke bosnya yang sebenarnya meledek si bos itu. Tapi karena bosnya tidak terlalu paham, karyawan lainnya bilang kalau itu tanda cinta dari Kyunmi. Di sisi lain, ibunya Kyunmi baru saja gajian setelah proses bekerjanya selesai di sebuah kedai jahit baju. Temannya bilang hasil jahitannya banyak, sehingga gajinya lebih banyak dari dirinya. Ibunya Kyunmi juga seorang tunarungu. Dia memberi isyarat kalau dia akan pergi bersama putrinya ke Pulau Jeju. Di sisi lain, Jongta yang sedang patroli merasa heran dan kesal karena tidak mendapat balasan SMS dari adiknya yang sedang pergi berkencan. Sementara itu, ibunya Kyunmi yang sudah selesai bekerja, buru-buru ingin pulang menemui Kyunmi yang sudah menunggunya di pinggir jalan. Kyunmi menggunakan sebuah LED indikator yang akan berfungsi ketika ada suara keras mendekati mobilnya. Saat itu, dia melihat indikatornya mencapai warna merah. Ternyata ada motor yang sedang melaju kencang. Untungnya ibunya Kyunmi baik-baik saja. Ternyata dia merasa tidak sabar untuk ke Pulau Jeju dengan uang hasil kerja kerasnya. Kyunmi merasa bahagia melihat hasil jerih payah ibunya ini. Kembali ke Jongta.
Dia masih belum melihat Sojung pulang ke rumah, padahal sudah lewat jam 10 malam. Di sebuah pinggir jalan sepi, terlihat pria di awal cerita tadi, guys. Oh ya, namanya Dosik. Dia memperhatikan Kyunmi yang menurunkan ibunya di sebuah tepi jalan dan izin untuk pergi memarkirkan mobilnya. Dia meminta ibunya untuk menunggu di sebuah sudut jalan. Dosik terus memperhatikan kemana arah mobil Kyunmi melaju. Dosik pun bermaksud memulai aksinya. Dia diam-diam membuntuti ibunya Kyunmi dari belakang yang sedang berjalan. 아 진짜 슈퍼 골목이라니까. 내가 다 왔다고 말했잖아. 보고? 보고는 무슨 보고? Dosik yang melihat Sojung langsung merubah targetnya dan mengejar Sojung. 아 거의 다 왔다니까 진짜. Di sisi lain, ibunya Kyunmi mulai risau karena Kyunmi belum juga datang. Kyunmi sendiri baru saja memarkirkan mobilnya saat itu. Kyunmi keluar dari mobil dan tidak sadar telah meninggalkan ponselnya di dalam mobil. Sementara Jongtak merasa ada hal yang tidak beres karena Sojung tidak kunjung kembali. Dia pun memutuskan untuk mencarinya setelah ponsel Sojung tidak dapat dihubungi. Tampaknya, Dosik telah selesai dengan aksinya dan bermaksud masuk ke mobil. Dia sempat melirik ibunya Kyunmi masih berada di tepi jalan. 몰라주죠. 죄송합니다. Jongtak sempat bertanya pada ibu Kyunmi tentang Sojung, tapi ibu ini menjawab tidak tahu dengan bahasa isyaratnya. Dosik yang memperhatikan ibu Kyunmi langsung kembali ke mobil dan memilih-milih beberapa senjata tajam. Kemudian dia mematikan lampu mobilnya karena menyadari Kyunmi datang. Kyunmi yang melihat ibunya sedang menunggu, lalu berjalan menuju ke arah jalan tersebut. Kyunmi heran dari mana asal sepatu itu. Samar-samar dia mendengar suara gadis minta tolong. Pasangan sepatu lainnya terlempar dari arah gang yang gelap itu. Dosik terus memperhatikan Kyunmi dari dalam mobilnya. Dia melihat Kyunmi yang memberanikan diri jalan masuk ke gang sepi itu. Saat Kyunmi mendekati sepatu satu lagi, dia pun dikejutkan oleh sesuatu. Dosik lalu turun dari mobilnya membawa sebuah kapak. Sementara itu, Kyunmi melihat Sojung sudah terluka di bagian perutnya. Kyunmi bingung harus bagaimana. Dosik bilang, karena Sojung, Kyunmi akan menjadi korban selanjutnya. Kyunmi pun lari dan tidak menghampiri ibunya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat di area parkir, Kyunmi berusaha bersembunyi dari Dosik. Dosik sendiri kehilangan Kyunmi. Namun kesalnya, saat Kyunmi mengendap-endap mau membuka sebuah pintu, kunci itu sulit dibuka dan bising sekali. Hal ini memancing perhatian Dosik. Dosik pun berlari menuju arah suara yang dia dengar. Dia menemukan Kyunmi yang sedang bersusah payah membuka kunci itu. Kyunmi pun buru-buru pergi menuju mobilnya. Dengan perlahan-lahan, dia membuka mobilnya, lalu masuk ke dalam. Dia sempat menelpon ibunya dan bilang kalau dia akan segera menemuinya. Seketika, perhatian Kyunmi tertuju pada sensor LED pendeteksi suara di dashboard mobilnya itu. Entah bagaimana caranya, Dosik bisa masuk ke mobil Kyunmi. Kyunmi mau tak mau harus menuruti perintah Dosik untuk melajukan mobilnya dan menjemput target selanjutnya, yaitu ibunya Kyunmi. Kyunmi pun mulai menjalankan mobilnya. Saat itu dia berhenti sejenak dan ingin melakukan sesuatu. Kyunmi berusaha payah melepaskan diri dari Dosik dan kabur. Dia terus berlari ke arah jalan dan menuju ke arah ibunya yang sudah menunggu. Dengan sigap, dia menekan tombol cahaya darurat di pinggir jalan tersebut. Dosik pun meninggalkan Kyunmi dan kembali ke mobilnya sambil melirik Sojung. Kemudian, dia mendapatkan ide dan membuka bajunya. Di sisi jalan, Kyunmi yang bisu tidak bisa menjawab pertanyaan polisi dari speaker CCTV. Tidak lama, sesosok pria berjas menghampiri mereka, yang ternyata adalah Dosik. Kyunmi tidak mengenali Dosik, karena dari awal dia dikejar, Dosik menggunakan masker penutup mulut. Ini membuat Dosik dapat berakting seolah-olah dia sedang mencari adik perempuannya yang hilang. Kyunmi mengira Sojung adalah orang yang dimaksud laki-laki bejat ini. Kyunmi pun memberitahu kalau Sojung terluka dan tergeletak di gang di pojok jalan. Dosik pun meminta tolong Kyunmi
untuk mengantarkan di mana dia melihat Sojung. Kyunmi dengan takut berniat baik untuk menunjukkannya. Tapi ibunya Kyunmi tidak setuju dan bilang kalau dia akan ikut bersama Kyunmi. Dosik merasa senang karena berhasil menipu mereka. Baru saja mau jalan, polisi pun datang menghampiri lokasi Kyunmi. Ini artinya jebakan Dosik tidak berhasil. Polisi menginterogasi Kyunmi karena menekan tombol darurat. Kyunmi berusaha menjelaskan hal yang sama yang terjadi pada Sojung. Tapi polisi tidak menemukan bukti apapun di pojok gang tempat yang ditunjukkan Kyunmi. Polisi sudah mulai ragu padanya. Kyunmi meminta polisi untuk memeriksa CCTV. Namun sayangnya, CCTV di sana tidak berhasil menangkap gambar saat Kyunmi dikejar oleh Dosik. Karena letak CCTV dibalik oleh sekelompok remaja nakal yang ingin menggunakan narkotika. Kyunmi pun serba salah. Polisi ternyata menemukan kadar dan bau alkohol pada Kyunmi dan barang bawaannya yang terjatuh pada saat dia berlari. Polisi mengira kalau Kyunmi sudah berbohong karena tidak bisa mengerti bahasa isyarat Kyunmi. Polisi lalu meninggalkan Kyunmi dan ibunya bersama Dosik di lift. Di dalam lift, ibunya bilang ke Kyunmi kalau Dosik terus memperhatikan mereka, dan ibunya merasa hal ini sedikit aneh. Kyunmi bilang mungkin pria ini terus memperhatikan mereka karena tidak paham bahasa isyarat. Dosik pun sejenak melihat isi tasnya, lalu menghampiri Kyunmi sambil bilang kalau Sojung atau wanita yang di tepi jalan itu bukanlah adiknya. Ternyata Dosik memutar cerita kalau dia dan adiknya telah berselisih jalan. Mengetahui hal ini, Kyunmi merasa lega. Kyunmi lalu pergi ke kantor polisi pusat untuk melaporkan kejadian yang dia alami. Saat itu, mereka masih ditemani oleh Dosik. Ibunya Kyunmi masih merasa curiga dengan Dosik. Polisi tanya ciri-ciri korban yang dilihat Kyunmi. Dosik langsung menjawab korban cukup tinggi. Polisi melarangnya karena yang ditanya Kyunmi. Saat itu, ada seorang pria tua asing mengejek Dosik yang menyela pernyataan Kyunmi tadi. Orang tua itu sedikit usil. Dia mencari masalah dengan Dosik dengan mengata-ngatai orang tua Dosik. Dosik berusaha bersikap tenang. Dia lalu bangkit mengambil secangkir air dan berbisik pada pria tadi kalau dia tidak punya orang tua. Si pria tua ini merasa tersindir dan berulah. Saat keributan itu terjadi, tanpa sengaja ponsel Dosik terjatuh. Ibu Kyunmi melihat foto Sojung. Dosik bilang itu pacarnya. Pria tua yang membuat keributan tadi dibawa keluar oleh polisi. Di dalam ruangan, tinggallah mereka bertiga. Dosik menghampiri Kyunmi dan meminta izin melihat file-file yang ditetapkan oleh polisi padanya, di mana ada alamat Kyunmi di situ. Saat itu ibu Kyunmi memberi isyarat kepada anaknya, karena dia merasa ada hal yang aneh. Karena sebelumnya, dia melihat ponsel Dosik berwarna hitam. Tapi baru saja dia melihat ponsel berwarna putih dan ada wallpaper seorang wanita di situ. Dosik sadar kalau Kyunmi dan ibunya sedang berkomunikasi. Dia bertanya pada Kyunmi apa yang mereka bicarakan. Kyunmi bilang tidak ada, tapi Dosik tersinggung. Dia merasa kalau dialah yang sedang dibicarakan. Dia lalu menghampiri ibunya Kyunmi dan langsung merogoh tasnya yang berisi segala jenis senjata tajam. Jongtak terlihat kebingungan mencari adiknya yang tak kunjung pulang. Kemudian rekan kerjanya ini bertanya mengenai ciri-ciri adiknya sebelum meninggalkan rumah. Jongtak bilang kalau adiknya menggunakan blus kuning dan jeans pendek, juga sepatu hak putih. Temannya ini lalu bilang kalau dia sedang mengerjakan laporan dengan ciri-ciri yang sama. Dia meminta Jongtak menunjukkan foto ke mereka. Dosik pura-pura tidak kenal. Ibu Kyunmi seperti mengenal, tapi Jongtak langsung mengambil karena mengira si ibu tak tahu. Saat dia bertanya ke Kyunmi, Kyunmi langsung mengenalinya. Dia berusaha menjelaskan kejadiannya. Dan tiba-tiba, pria tua tadi kembali masuk dan membuat ulah. Saat itu, ibunya Kyunmi bermaksud untuk memberitahu pada Jongtak. Namun Dosik mengancam akan membunuh Kyunmi. Dia lalu diam-diam mengambil pisau dan beraksi. Kyunmi lalu buru-buru menarik ibunya untuk keluar. Sementara itu, dua rekan kerja Jongtak bingung melihat mereka berdua keluar dari kantor polisi. Di dalam, Jongtak dan Dosik saling serang menyerang. Jongtak berhasil melumpuhkan Dosik, hingga akhirnya Kyunmi datang membawa dua polisi tadi masuk ke dalam. Namun sayangnya, kedua rekannya justru mengira kalau Jongtak kalap dan menyerang orang yang tidak bersalah. Hal ini menjadi kesempatan untuk Dosik melancarkan aktingnya. Dosik benar-benar piawai memainkan aktingnya, sampai kedua polisi ini pun tertipu. Di luar, Kyunmi dan ibunya yang sedang ketakutan malah heran melihat Dosik bisa keluar dengan selamat. Bahkan salah satu dari polisi itu memberikannya rokok
dan meminta maaf atas kelakuan Jongtak. Polisi itu lalu menghampiri Kyunmi dan ibunya dan bilang kalau Do-sik baik-baik saja. Kyunmi berusaha menjelaskan pada polisi ini, tapi Do-sik malah dibiarkan pergi dengan segala hormat. Nah, berhasilkah Kyunmi mengalahkan psikopat Do-sik yang licik ini? Dan bagaimana pula nasib Sojung dan Jongtak ke depannya? Kelanjutannya akan kita bahas di part 2.